Baiklah, kepada para peserta dipersilakan untuk menghidupkan kamera. Oke ya, pada malam ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran, yaitu tentang jurnal umum. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan beberapa materi di sini dan kita akan melakukan latihan nanti kepada para peserta yang join. Baiklah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan akuntansi ini sebelum masuk ke dalam materi jurnal umum. Nah, di sini akuntansi seperti yang saya paparkan adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Nah, setelah mengetahui akuntansi ini, maka kita akan melanjut ke dalam materi intinya pada malam ini, yaitu tentang jurnal umum. Jadi, pasti bertanya-tanya kan, apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Jurnal umum. Jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan bukti transaksi itu bisa seperti faktur, nota kontan, nota kredit, memo, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa jurnal umum itu, maka kita harus tahu dulu tujuan dari jurnal umum ini. Yang mana saya memaparkan materi di sini, tujuan dari jurnal umum itu terdiri menjadi dua. Yang pertama itu, jurnal umum mempunyai tujuan untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Nah, tujuan yang kedua di sini yaitu pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Setelah itu, kita mengetahui tujuan dari jurnal umum ini, pasti ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jurnal umum ini. Di sini saya memberi secara singkat saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun jurnal umum ini terdiri menjadi 3. Yang pertama itu harus tahu sebab dan akibatnya. Yang kedua, harus paham sisi debit dan kredit. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui bentuk dari jurnal umum itu. Next, materinya. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah sebab dan akibatnya. Seperti yang saya paparkan di sini, yaitu membeli barang 500. Apa sebab dan akibat dari hal tersebut? Sebabnya adalah kita menginginkan suatu barang dengan harga 500 itu. Dan akibat dari itu, kita harus mengeluarkan uang 500 untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, di sanalah terjadi sebab dan akibat dalam suatu proses transaksi ke dalam jurnal umum ini. Lalu, langkah yang kedua yang harus kita ketahui itu harus paham sisi debit dan kredit. Sebagaimana dalam akuntansi itu ada 5 akun yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah aset atau harta, dan saldo normal aset ini adalah di bagian debit. Yang kedua ada liabilitas atau hutang, itu saldo normalnya di kredit. Dan yang ketiga, ada equity atau modal. Saldo normalnya di kredit. Yang keempat, ada revenue atau pendapatan. Itu saldo normalnya adalah di kredit. Dan yang kelima, ada expense atau biaya yang saldo normalnya di debit. Nah, sampai sejauh ini, itulah yang harus perlu kita pahami dalam penyusunan jurnal umum ini. Adapun yang terakhir atau yang ketiga, kita harus mengetahui gimana sih bentuk jurnal umum itu. Nah, bentuk jurnal umum di sini telah saya paparkan, itu terdiri dari kolom-kolom berikut. Yang pertama, kita harus membuat kepalanya. Itu seperti ini, jurnal umum. Dalam kepala ini biasanya terdiri dari nama perusahaan, jurnal umum, dan periodenya. Dan kolom-kolom dalam jurnal umum ini ada tanggal, keterangan, referensi, kolom debit, dan kredit. Nah, sampai di situ sesi kita dalam melakukan jurnal umum ini, dalam penyusunan jurnal umum ini. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soal yang sederhana, yaitu
data transaksi PT Putra selama bulan Maret tahun 2010. Pada tanggal 1, yaitu Pak Putra menanamkan modal di perusahaannya sebesar 500.000. Nah, tadi dijelaskan kita harus tahu sebab dan akibatnya. Sebab terjadi adalah kas kita bertambah dan tentunya modal kita juga bertambah. Yang mana kita mengetahui tadi sisi debit dan kredit, yaitu saldo harta kita harus di posisi debit jika bertambah, dan modal kita bertambah juga di sisi kredit, sehingga menghasilkan jurnal itu kas dengan modal. Nah, soal yang kedua yaitu membeli perlengkapan sebesar 250 secara tunai. Di sini kita melakukan pembelian perlengkapan secara tunai. Maka yang terjadi adalah perlengkapan kita bertambah, yang mana perlengkapan ini termasuk harta yang pastinya akan posisi debit, sedangkan harta kita juga berkurang. Kita harus perlu ingat ya, kalau harta kita berkurang itu di kredit, sedangkan bertambah di debit. Makanya jurnal yang didapatkan itu perlengkapan di debit 250.000 dan di kredit itu sebesar 250.000. Nah, di sini sebelum melakukan soal ini, apakah ada pertanyaan selama materi yang saya paparkan? Silakan on mic. Aku punya pertanyaan. Ya, silakan. Jadi setelah saya baca sekilas tentang akuntansi, ada namanya itu memosting ke buku besar setelah penjurnalan umum. Nah, kegunaan dari memosting ke buku besar itu apa ya? Dan jika terjadi kesalahan pencatatan dalam jurnal umum, apa yang akan terjadi? Makasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya menyampaikan itu jurnal umum dan kita belum sampai ke masuk ke dalam buku besar ya. Nah, karena sudah membaca sebagian dari buku besar ini kegunaannya adalah untuk mengelompokkan akun-akun, yaitu akun-akun harta, liabilities atau kewajiban, yang tiga equity, ada yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima ada biaya. Yang mana di setiap akun ini kita pisah-pisahkan lagi dan untuk mengetahui saldonya dan dimasukkan ke dalam neraca saldo untuk keseimbangan. Lalu jika terjadi kesalahan dalam melakukan transaksi dalam jurnal umum ini, maka pada saat memposting ke buku besar, tentunya saldo yang kita paparkan atau yang kita catat tidak akan sesuai atau tidak akan balance untuk ke dalam neraca saldo. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Setelah menjawab pertanyaan tadi, maka kita langsung saja masuk ke dalam penyelesaian soal berikut, yaitu pada tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 8 di perusahaan PT Putra. Siapa yang menjawab tanggal 4, yaitu soalnya membeli peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Silakan yang ingin menjawab. Ya, Angga. Saya akan menjawab pertanyaan di tanggal 4, membeli peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Jurnal umumnya adalah keterangannya peralatan di debit sebesar 5 juta, dan di bawahnya hutang 5 juta rupiah di kredit. Ya, betul. Peralatan di debit 5 juta dan hutang di kredit sebesar 5 juta. Nah, hal yang terjadi pada tanggal 4 ini adalah peralatan kita bertambah, harta kita bertambah. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, jika harta bertambah di debit dan jika hutang kita juga bertambah, maka hutang bertambah itu posisinya di kredit. Baiklah, lanjut ke tanggal 5, yaitu menerima pendapatan servis sebesar 350.000. Siapa yang ingin menjawab? Langsung saja Lazuardi. Baik, untuk tanggal 5 itu akun yang terpengaruh cash dengan pendapatan, di mana cash bertambah di debit 350.000 dan pendapatan di kredit 350.000. Ya, benar.
Lalu soal berikutnya pada tanggal 8 itu membayar beban sewa sebesar 300.000. Ya, langsung saja Razuardi menjawab. Oke. Akun yang berpengaruh pada tanggal 8 yaitu beban sewa di debit 300.000 dan cash di kredit 300.000. Ya, benar. Nah, beginilah bentuk dari jurnal umum pada PT Putra. Setelah kita mengetahui akun-akun dari PT Putra ini, maka kita harus menjumlahkan total semua jurnalnya, baik posisi debit maupun kredit. Jumlahkan. Dan total debit dan kreditnya seimbang atau balance. Untuk kolom referensi pada jurnal umum ini diisi pada saat kita melakukan posting ke buku besar, seperti yang saya jelaskan tadi pada pertanyaan oleh Chandra Kirana. Nah, karena sudah kita pelajari dan saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.